Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nurahayu dengan NIM E1E1221101 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Python. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu variabel Python. Perlu kita ketahui apa itu variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai atau data. Langsung saja kita cara membuat variabel. Di sini saya ambil contohnya dari yang ada di W3 School. X sama dengan 5, Y sama dengan kita coba run. Kita lihat di W3 School apakah hasilnya sama. Ya, hasilnya sama seperti yang ada di sini. Dan kita masuk ke contoh yang berikutnya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sini kita pakai lagi variabel X. Di sini awalnya variabel X diinisialisasi dengan nilai 4, sehingga X memiliki tipe data integer. Kemudian, nilai variabel X diubah menjadi Sally. Dan sekarang X memiliki tipe data string, Sally. Akhirnya program mencetak nilai X yang pada saat itu adalah string, Sally. Seperti itu. Kita masuk di contoh yang ketiga. Jika Anda ingin menentukan tipe data suatu variabel, ini bisa dilakukan dengan casting. Apa itu casting? Casting adalah proses mengubah tipe suatu data nilai atau variabel menjadi tipe data yang berbeda. Berikut adalah contohnya. Kita ikut dari yang di sini.
kita coba run. Nah, hasilnya sama ya dengan yang ada di W3 School. Seperti ini. Kita masuk di contoh yang berikutnya. Anda bisa mendapatkan tipe data suatu variabel dengan fungsi type. Contohnya, X sama dengan 5. Lalu Y sama dengan John. Lalu print type X. Lalu kita buat lagi di bawah, print type Y. Coba run. Nah, sama ya. Lalu kita ke contoh yang berikutnya lagi, yaitu variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya, X sama dengan tanda kutip John. Dan kita buat lagi yang sama dengan tanda kutip 1. John. Coba kita run. Oh ya, kita lupa use spring. Nah, sama ya. Lalu kita masuk ya contoh terakhir dalam variabel. Kita buat inisialisasi A sama dengan 4. A sama dengan Sally. Ini hasilnya sama dengan yang di sini. Sekarang kita masuk di ASEAN
Sekarang kita masuk di assign multiple values. Nah, Python memungkinkan Anda menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya ini. Sini kita tulis x, y, z sama dengan percobaan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sama dengan yang ada di battery score. Sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Satu nilai untuk banyak variabel. Dan Anda dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya seperti ini. Percobaan. Nah, seperti ini. Lalu kita ke contoh yang berikutnya. Jika Anda memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tuple, dan lain-lain, Python memungkinkan Anda mengekstrak nilai ke dalam variabel. Ini disebut membongkar. Kita masuk pada contohnya. Contoh codingan yang bisa kita pakai. Percobaan. Nah, sama seperti ini. Ini adalah contoh codingan yang bisa kita pakai dalam konsep ini. Kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu kita masuk di output variables. Di Python, di output variables,
Ada beberapa contoh, misalnya fungsi Python atau print sering digunakan untuk mengeluarkan suatu variabel. Contoh ini, termasuk contohnya x sama dengan Python is always sum. Kita membuat outputnya yaitu menggunakan fungsi print variabel yang kita masukkan tadi yaitu variabel x. Saran, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke contoh berikutnya. Python is set sum print set. Saran, nah, Python is always sum. Kita juga dapat menggunakan operator plus, operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Kita coba sini. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini kita spasi. Nah, masuk di contoh berikutnya. Untuk angka, karakter plus berfungsi sebagai operator matematika. Contohnya, hasilnya seperti ini, dia menjumlahkan. Karena printnya x ditambah y sama dengan 15. Dalam print, fungsinya ketika Anda mencoba menggabungkan string dan angka dengan operator, Python akan membuat kesalahan. Di sini kita buat, misalnya di sini saya kasih nama Isra. Pasti jika di run ini hasilnya akan error. Seperti ini. Karena kita tidak bisa menggabungkan suatu integer dengan string. Nah, kita masuk di contoh berikutnya. Kita masuk di contoh berikutnya yaitu cara terbaik untuk menampilkan beberapa variabel dalam print. Fungsi adalah dengan memisahkannya dengan koma yang mendukung tipe data yang berbeda. Misalnya di sini x sama dengan 5, y sama dengan string John. Kita coba print x, y. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini.
Sekarang kita masuk di materi berikutnya yaitu global variables. Nah, dalam global variable, variabel yang dibuat di luar suatu fungsi dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh semua orang, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Nah, contohnya kita buat X sama dengan percobaan. Nah, hasilnya sama dengan yang ada di tampilan layar yang ada di battery school. Jika Anda membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Contoh buat variabel dalam satu fungsi dengan nama yang sama dengan variabel global. Kita coba run. Nah, hasilnya sudah sama. Maka kita menuju ke contoh berikutnya. Jika kita menggunakan global atau kata kunci, variabel tersebut termasuk dalam cakup global. Contohnya,
Coba run. Ya, hasilnya sudah sama. Nah, menuju ke contoh yang berikut. Contoh untuk mengubah nilai variabel global di dalam suatu fungsi, rujuk variabel tersebut dengan menggunakan global kata kunci. Contohnya, variabel X lagi, also, kita coba run. Hasilnya sama dengan yang tadi. Lalu kita ke materi berikutnya, yaitu Python Data Types. Kita masuk ke materi Python Data Types. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda dapat melakukan beberapa hal. Python memiliki tipe data bawaan seperti berikut secara default dalam kategori berikut. Jenis teks disebut dengan string, numerik disebut dengan integer, float, dan kompleks. Jenis urutan disebut dengan list, tuple, dan range. Jenis pemetaan itu int, terus ada boolean, ada jenis biner, byte, terus ada yang tidak mempunyai tipe. Nah, untuk mendapatkan tipe data, Anda bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan type fungsi. Contohnya, kita buat X dengan 5 dan print type X. Kita coba. Nah, muncul kelasnya. Ini adalah kelas integer. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan angka. Kita coba ke contoh yang berikutnya. Itu atur tipe data. Di sini kita ganti misalnya dengan hello world. Sini hello world. Taran. Nah, di sini kelasnya berubah menjadi string. Apa? Karena di sini yang kita masukkan adalah suatu kata dan bukan angka. Di sini kita coba lagi masukkan angka. Kita coba run. Nah, di sini hasilnya float karena ini adalah nilai yang bisa dibilang ini nilai desimal, di mana suatu nilai untuk mendapatkan suatu nilai desimal kita harus menggunakan fungsi float. Oke, kita menuju ke contoh yang berikutnya. Nah, ya. Kita ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi Python Numbers.
Nah, dalam Python numbers, ada 3 tipe numerik dalam Python. Ada integer, float, dan kompleks. Variabel bertipe numerik dibuat saat Anda memberikan nilai padanya. Kita buat contoh di sini. X sama dengan, kita buat X itu bernilai suatu integer. Terus kita buat Y itu bersifat float 2.8. Terus kita buat yang Z menjadi integer, menjadi nilai yang kompleks. Seperti ini. Untuk memverifikasi tipe objek apapun dengan Python, kita gunakan fungsi type. Seperti begini. Kita buat misalnya, kita print seperti tadi, type X, lalu kita buat untuk Y dan Z-nya. Di sini saya copy saja dan saya ubah di sini variabelnya menjadi Y dan di sini jadi Z. Nah, saya coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini muncul kelasnya, di mana yang X itu bersifat integer, yang Y bersifat float, dan yang Z bersifat kompleks. Nah, kita masuk di tipe data integer. Integer atau bilangan bulat adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak bisa kita batasi. Kita buat contoh. Di sini saya ambil 1. Di sini saya copy saja ya dari sini. Saya copy codingannya. Saya coba run. Hasilnya sama karena dia tidak mempunyai batasan, tidak mempunyai batas, dan itu bilangan bulat maupun tidak bulat, dan positif, negatif, atau desimal panjangnya tidak terbatas. Maka dari itu di sini tetap terbaca sebagai kelas integer. Kita masuk contoh yang berikutnya, float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu nilai atau lebih desimal. Sini saya copy saja codingannya seperti tadi. Lalu saya paste di Visual Studio Code. Ini saya coba run. Nah, di sini tipe datanya float karena dia mengandung nilai yang desimal yang lebih dari 1. Lalu kita coba ke yang lalu float juga bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E untuk menunjukkan pangkat 10. Kita coba, saya copy lagi codingannya dari W3 School, lalu saya paste di Visual Studio Code. Saya coba run. Hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap float. Lalu kita masuk di bilangan kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf Y sebagai bagian imaginernya. Kita buat contoh. Di sini saya copy saja codingannya. Lalu saya paste di Visual Studio Code. Lalu kita coba run sama-sama. Nah, di sini kelasnya itu berubah. Sama seperti yang integer dan float, yang variabel kompleks juga. Maksud saya, yang nilai kompleks juga di sini langsung tertulis bahwa ini adalah kelas kompleks. Itu. Kita masuk di materi berikutnya.
Kita masuk di materi berikutnya, yaitu Python casting. Nah, dalam Python casting, mungkin ada saatnya Anda ingin menentukan tipe pada suatu variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek, dan karena itu ia menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termasuk type primitifnya. Oleh karena itu, transmisi dengan Python dilakukan menggunakan fungsi konstruksi. Integer membuat bilangan bulat dari literal bilangan bulat, literal float, dengan menghapus semua desimal atau literal string, asalkan string mewakili bilangan bulat. Float membuat angka float dari literal integer, literal float, atau literal string, asalkan string mewakili float atau integer. Dan string membuat string dari berbagai tipe data, termasuk string, literal, integer, dan literal float. Kita masuk ke contohnya. Kita masuk di contohnya. Sini X. Saya coba lihat yang ada di Waitress School. Print X. Ini saya copy saja, lalu saya paste, lalu saya ubah variabelnya menjadi Y dan Z. Ada Y dan Z. Coba run. Hasilnya sama dengan yang ada di Waitress School, yaitu nilai yang bersusun 1, 2, dan 3. Kita masuk di contoh yang berikutnya. Itu yang ini X. Ini kita ganti fungsinya menjadi float. Sini kita buat print W. Saya coba run. Saya lihat yang ada di Waitress School. Hasilnya sama dengan ada yang layar Visual Studio Code saya. Kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu tipe data string. Di sini saya ganti jadi str atau string. Sini kita ke tanda kutip S1. Sini juga str. Dua, dan di sini str
string 3.0. Saya coba run. Kita lihat. Hasilnya sama, S1, 2, dan 3.0. Kita masuk di materi yang berikutnya, yaitu materi Python string. Dalam Python string dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Tanda kutip atau tanda kutip 1 sama dengan tanda kutip 2. Anda dapat menampilkan string literal menggunakan fungsi. Contohnya, kita buat di sini misalnya print ini misalnya print tanda kutip 2, tanda kutip ganda. Di sini halo Isra. Lalu saya buat lagi di bawahnya menggunakan tanda kutip 1. Print halo world. Saya coba run. Hasilnya tetap bisa tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2. Lalu kita tetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel, diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Di sini kita buat inisialisasi. Misalnya, untuk mempersingkat codingan kita membuat inisialisasi. Jadi kita buat A itu sama dengan hello. Lalu kita buat print, kita memanggil fungsi A yaitu hello. Jadi ketika saat kita run, kita memanggil fungsi print, otomatis di sini akan muncul dengan halo. Yang ini yang kita buat di fungsi A tadi. Terus di string multibaris, Anda dapat meletakkan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Sini saya copy saja codingannya. Saya paste di layar Visual Studio Code saya. Di sini saya coba run. Nah, di sini layarnya saya coba run yang ada di Weather School. Nah, di sini terbagi sama dengan yang ada di layar Visual Studio Code saya. Jadi, kita ke contoh yang berikutnya. Bisa juga menjadi 3 kutipan tunggal. Ini kita ganti menjadi tanda kutip 1. Seperti ini 3. Lalu yang ini juga kita ubah jadi 1, 2, 3. Kita coba run. Hasilnya sama, bisa jalan kedua-duanya. String itu adalah array. Seperti banyak bahasa pemrograman populer lainnya, string dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Contohnya seperti ini.
Saya coba buat di layar Visual Studio Code saya. A sama dengan hello world, print A tanda kurung siku 1. Saya coba run. Saya coba run yang ada di sini. Hasilnya sama. Menjadi E. Lalu kita masuk di perulangan melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter dalam string dengan menggunakan perulangan for. Sini kita buat for x in banana. Print. Kita panggil fungsi x. Saya coba run. Nah, saya coba run yang di sini. Nah, hasilnya sudah sama dengan yang ada di layar Visual Studio Code saya. Kita masuk di fungsi yang berikutnya, yaitu menggunakan fungsi len. Saya coba run. Nah, sekarang hasilnya sudah sama. Kita menuju ke materi berikutnya, yaitu line string. Nah, ini. Dalam line string, Anda dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Tentukan indeks awal dan indeks akhir. Pisahkan dengan 2 titik.
untuk mengembalikan bagian dari string. Kita masuk saja ke contohnya. Di sini saya buat contohnya. Saya coba run. Saya run di yang with school. Hasilnya sudah sama. Lalu kita masuk di contoh yang berikutnya. Dengan mengabaikan indeks awal, rentang akan dimulai dari karakter pertama. Kita masuk di contohnya. Di sini saya copy saja. Saya paste. Saran. Hasilnya hello. Kita lihat di Petri School. Nah, hasilnya sudah sama. Kita ke contoh yang bagian dengan mengabaikan indeks akhir, rentangnya akan menuju ke akhir. Kita coba. Sini kita ganti jadi 2.2. Kita coba run. Kita lihat. Nah, hasilnya sama. Pengindeksan negatif. Gunakan indeks negatif untuk memulai potongan dari akhir string. Contohnya dari O dan dunia, posisi kelima. Tapi tidak masuk D di dunia, posisi kedua. Coba kita buat. Saya lihat hasilnya yang ada di Petri School. Nah, hasilnya sama. Sekarang kita ke materi yang berikutnya tentang string, yaitu modify string. Nah, dalam memodifikasi string, Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada string. Contohnya huruf besar. Metode ini atau upir mengembalikan string dalam huruf besar. Misalnya kita buat A sama dengan hello world, print, kita memanggil fungsi upper A titik upper kurung. Saya coba run. Nah, di sini tulisannya menjadi huruf besar semua. Nah, untuk menjadi huruf kecil, kita memanggil fungsi lower. Sini saya ganti menjadi lower agar tulisannya menjadi tulisan kecil. Nah, saya coba run. Nah, tulisan hello world-nya menjadi huruf kecil semua. Nah, spasi putih adalah spasi sebelum dan atau sesudah teks sebenarnya. Dan seringkali Anda ingin menghapus pesan ini. Misalnya, metode ini adalah metode strip, menghilangkan spasi apapun dari awal ataupun akhir.
Di sini saya coba membuat spasi yang berjarak. Dan kita lihat hasil dari fungsi strip. Di sini saya panggil strip. Nah, saya coba run. Nah, di sini spasi-spasi yang saya buat di sini di hasil runnya itu terhapus berkat fungsi yang kita panggil ini, yaitu fungsi strip. Di mana fungsi strip itu fungsinya menghilangkan spasi yang tidak kita lihat maupun yang kita lihat. Lalu di metode berikutnya adalah metode replace, menggantikan sebuah string dengan string lain. Sini saya coba panggil variabelnya. Saya coba panggil fungsinya. Itu replace. Replace H kapital dan J kapital. Kita coba run. Nah, saya coba lihat. Oh iya, di sini harusnya A besar. Saya run ulang. Nah, hasilnya sudah berubah menjadi yellow word. Lalu kita masuk di metode split, yaitu membagi string menjadi substring jika menemukan contoh pemisah. Di sini saya buat dulu contohnya. Saya copy saja yang ini yang ada di Wetrischool. Ya, hasilnya sama dengan yang ada di Wetrischool dan yang ada di layar Visual Studio Code. Lalu kita masuk di contoh string yang berikutnya, yaitu materi format string. Format string. Seperti yang kita pelajari di bab variabel Python, kita tidak bisa menggabungkan string dengan angka seperti ini. Ini adalah contoh yang error jika kita masukkan ke dalam Visual Studio Code. Tapi kita bisa menggabungkan string dan angka menggunakan format metode ini. Metode ini format mengambil argumen yang diteruskan, memformatnya dan menempatkannya ke dalam string, di mana placeholder berada. Kita contoh di sini umur 36. Ini saya masukkan umur saya 19 tahun. My name is Isra.
Kita coba run. Nah, di sini fungsi format age memanggil age yang ini jadi terisi di dalam kurung kurawal ini. Nah, metode format mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam browser folder masing-masing. Di sini saya coba copy codingan dari W3 School, saya paste di Visual Studio Code. Saya coba run. Nah, I want 3 pieces of item 567 for $49.95. Kita lihat di sini. Hasilnya sama dengan yang ada di Visual Studio Code. Nah, seperti yang ini juga saya copy saja. Lalu saya paste di Visual Studio Code. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita masuk di materi berikutnya tentang string, yaitu escape karakter. Materi escape karakter atau karakter pelarian untuk menyisipkan karakter yang ilegal ke dalam sebuah string. Gunakan karakter escape. Karakter escape adalah garis miring terbalik yang diikuti dengan karakter yang ingin Anda sisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda seperti ini. Anda akan mendapatkan pesan kesalahan atau error jika menggunakan tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Untuk memperbaiki masalah di atas, gunakan karakter escape atau garis miring terbalik. Contoh karakternya seperti ini. Saya coba run. Oh iya, saya lupa printnya. Print text. Nah, saya coba run. Nah, muncul seperti ini. Sama dengan yang di Visual Studio Code. Sama dengan yang di W3 School. Sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Seperti ini. Slash ini adalah untuk membuat
garis baru, misalnya seperti ini. Untuk membuat garis baru, misalnya seperti slash n. Saya coba run. Nah, from the north-nya akan secara otomatis turun ke bawah, berada di bawah we are the so-called, gitu. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, langsung kita masuk di materi berikutnya, yaitu materi Python Booleans. Ini. Python Booleans salah satu dari dua nilai, yaitu true atau false. Nilai boolean dalam pemrograman. Anda seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Anda dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban. True, hanya ada dua jawaban, yaitu true atau false. Saat Anda membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dari Python mengembalikan jawaban boolean. Contohnya, seperti ini, saya buat print 10 lebih besar dari 9. Print 10 sama dengan 9. Print 10 lebih kecil dari 9. Saya coba run. Nah, hasilnya ada 1 true dan 2 false, sama dengan yang ada di WTRSchool. Nah, saat Anda menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true or false. Contohnya, ini saya copy, saya paste di Visual Studio Code, lalu saya run. Muncul pernyataan bahwa B is not greater than A. Lalu di sini fungsi mengevaluasi nilai dengan variabel. Fungsi ini atau poll memungkinkan Anda mengevaluasi nilai apapun dan memberi Anda true atau false sebagai imbalannya. Contohnya, kita buat print ball hello. Lalu kita print ball 15. Saya coba run. Hasilnya true, karena print yang pertama itu adalah tipe data string, dan yang kedua itu adalah integer, maka bernilai benar. Kita ke contoh berikutnya, yaitu mengevaluasi dua variabel. Ini saya buat inisialisasi X sama dengan hello,
dan Y sama dengan 15. Di sini saya ganti menjadi X. Sini saya ganti menjadi Y. Saya coba run. Hasilnya sama dengan yang seperti yang tadi. Kebanyakan nilai benar, hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true kecuali string kosong. Nomor apapun adalah true kecuali 0. Daftar tuple, set, dan kamus apapun adalah true kecuali yang kosong. Terus ada beberapa nilai yang salah. Tanya, tidak banyak nilai yang bersifat false, kecuali nilai kosong seperti tanda dalam kurung yang kosong, tanda siku yang kosong, kurung kurabel yang kosong, tanda kutip yang kosong, angka 0, dan nilai non. Tentu saja nilainya false, bersifat false. Saya coba copy yang dari sini. Saya paste di Visual Studio Code. Saya run. Hasilnya error, karena ini bersifat false. Ini false. Nah, muncul jawaban yang sama dengan yang ada di W3 School, yaitu false, 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 dan false, yaitu nilai yang bersifat salah. Lalu kita fungsi yang dapat mengembalikan boolean. Anda dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Sini kita coba buat fungsinya. Def my function return true, print main function. Saya coba run. Hasilnya true. Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean seperti isInstance. Fungsi tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu. Seperti contoh berikut ini, periksa apakah suatu objek bilangan bulat atau tidak. Kita coba copy dan kita paste. Saya coba run. Di sini bersifat true. Jika saya ganti nilainya menjadi 223, apakah masih akan bersifat true atau malah menjadi false? Hasilnya tetap true. Nah, lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Python operators. Sekarang kita masuk di materi Python operator. Operator Python digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah ini kita menggunakan
operator plus untuk menjumlahkan dua nilai. Sini saya coba buat print 10 ditambah 5. Saya coba run, hasilnya 15. Python membagi operator dalam kelompok berikut: operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan operator bitwise. Nah, operator aritmatika Python digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum. Seperti tanda plus digunakan untuk menjumlahkan, tanda minus digunakan untuk mengurangi suatu nilai, tanda bintang digunakan untuk mengkalikan suatu bilangan tertentu, ada bagi, persen, dan masih banyak sebagainya. Ada juga tanda sama dengan. Nah, kita langsung saja masuk di contohnya. Sini saya coba print. Sini print 6. 6 ditambah 3 dikurang. Dikurang 6 ditambah 3. 6 ditambah 3. Kita coba run. Hasilnya 0. Ada juga yang ini, saya copy saja. Hasilnya 115. Dan ada juga contoh yang ini. Hasilnya 5. Nah, sekarang kita masuk di materi berikutnya, yaitu Python if dan else. Python if else adalah kondisi Python dan pernyataan if. Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika. Sama dengan A sama dengan B, tidak sama dengan A tidak sama dengan B, kurang dari A lebih kecil dari B, kurang dari atau sama dengan B, lebih besar, dan masih banyak yang lainnya. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Paling umum dalam pernyataan if dan perulangan. Sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Contohnya A sama dengan 33, B sama dengan 200. If masuk di pengkondisiannya, if B lebih besar dari A, maka muncul output yang menyatakan bahwa B is greater than A. Saya coba jalankan. Nah, seperti itu. Dalam contoh ini, kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A.
karena A adalah 33 dan B adalah 200. Kita mengetahui bahwa 200 lebih besar dari 33, sehingga kita mengecek ke layar bahwa B lebih besar dari A. Nah, kita masuk di elif. Kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Nah, ini saya copy codingannya. Saya paste di Visual Studio Code. Saya coba run. Dalam kondisi ini, A sama dengan B. Jika kondisi pertama tidak benar, tetapi kondisi elif benar, jadi kita mengecek ke layar bawah A dan B itu sama. Nah, ini adalah contoh berikutnya yang menggunakan if, dan else. Ada 3 pengkondisian. Saya coba run. Maka hasilnya dalam kondisi ini A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar. Kondisi elif juga tidak benar. Jadi kita masuk ke kondisi ketiga atau else dan kita mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Karena Anda juga memiliki else tanpa elif. Nah, seperti itu. Nah, kita juga dapat memiliki beberapa pernyataan else pada baris yang sama. Misalnya, di sini saya ubah jadi 330 dan nilai B-nya menjadi 330. Di sini saya print dalam kurung A if A lebih besar dari B, else print tanda kutip sama dengan if A sama dengan B, else print B. Kita coba run. Hasilnya sama dengan hasil yang ada di Wetri School. Kata kunci N adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Uji apakah A lebih besar dari B dan jika C lebih besar dari A. Nah, saya copy saja codingannya, saya paste di sini. Saya run. Hasilnya adalah both condition are true, yang menyatakan bahwa jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari A, itu adalah pernyataan yang benar. Sekarang if pernyataan adalah pernyataan yang tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki pernyataan if yang tidak ada isinya, masukkan pas pertanyaan tersebut untuk menghindari kesalahan. Kita memasukkan kata pas. Saya copy lalu saya paste dan saya run. Oh ya, pakai print ya. Maka hasilnya akan kosong seperti layar ini.
sekarang kita masuk ke materi berikutnya atau materi terakhir, yaitu materi Python for loop. Nah, Python untuk looping atau perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kampus, himpunan, atau string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain, dan bekerja lebih seperti metode iterator, seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan menggunakan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item daftar dalam daftar tuple, set, dan lain-lain. Yang masuk di contoh di sini fruits sama dengan apple, banana, cherry. Pengkondisiannya for x in fruits, print x. Ya, kita coba run. Nah, perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksian untuk di setel sebelumnya. Nah, sekarang kita perulangan melalui string. Contoh, ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Kita coba buat. Di sini kita hapus. Kita ganti jadi banana. Coba run. Oh ya. Z. Nah, perulangan ke bawah, banana. Nah, dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Saya coba copy, lalu saya run. Nah, hasilnya sama dengan yang ada di Witterschool. Nah, ada juga dengan pernyataan continue. Kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Dan saya copy. Terus saya paste, terus saya run. Hasilnya sama dengan yang ada di Witterschool. Fungsi rentang. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Kita coba buat for x in range
kita buat jadi 6, print X. Coba run. Ya, saya lupa 2-nya. Hasilnya sudah sama dengan yang ada di battery school, yaitu ada 6 angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 angka. Kita masuk ke contoh berikutnya. Itu for loop. Kata else kunci dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contohnya, cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Saya coba run. Nah, hasilnya sudah sama dengan yang ada di battery school. Pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong. Tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pertanyaan untuk menghindari kesalahan. Saya coba copy. Lalu saya paste. Hasilnya kosong, sama seperti layar yang ada pada battery school. Seperti itu. Baik, mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.